Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Tentunya tujuannya untuk mengetahui apa saja petunjuk-petunjuk untuk mengetahui adanya evolusi yang dikemukakan oleh para ahli. Oke, ini menurut para ahli biologi. Oke, simak materi pelajaran ini supaya kalian paham akan materi pelajaran ini. Petunjuk adanya evolusi. Evolusi merupakan proses satu arah dalam waktu yang tidak dapat terbalikkan atau irreversible untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimental atau secara empiris. Oleh karena itu, proses ini hanya bisa didukung melalui bukti-bukti langsung. Oke, kita lihat sekarang petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Perbedaan antara dua individu selalu tampak meskipun keduanya tergolong dalam satu spesies. Tidak ada dua manusia yang sama persis meskipun keduanya anak kembar. Variasi selalu muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Variasi tersebut memungkinkan terbentuknya spesies baru. Makhluk hidup di dunia beraneka ragam. Dua makhluk hidup yang berkerabat dekat mempunyai banyak persamaan. Demikian pula sebaliknya. Kekerabatan dua makhluk hidup jauh jika persamaannya sedikit. Hubungan kekerabatan tersebut dinyatakan dengan hubungan filogenetis. Filogenetis adalah sejarah asal-usul suatu spesies atau kelompok organisme yang berkerabat. Yang kedua, adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Seperti yang telah kita pelajari, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang pernah hidup pada masa lampau dan telah membatu. Berdasarkan penemuan fosil, dapat diketahui adanya makhluk hidup pada masa lampau. Namun, jenis makhluk hidup pada masa lampau berbeda dengan makhluk hidup yang ada pada saat ini. Penemuan fosil berguna untuk membantu merekonstruksi kehidupan masa lampau. Namun, fosil mempunyai kelemahan sebagai bukti evolusi. Penemuan fosil-fosil tidak pernah utuh dan tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh. Kita lihat sekarang bagaimana penemuan fosil pada evolusi kuda. Fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi paling lengkap yaitu fosil kuda. Fosil kuda ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Marsh dan Osborn. Kuda pertama kali hidup pada zaman Eosen, yaitu 60 juta tahun yang lalu. Kuda itu diberi nama Hyracotherium atau Eohippus. Hyracotherium mengalami evolusi hingga menjadi kuda yang ada sekarang, yaitu Equus. Kuda mengalami perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Perubahan terlihat pada ukuran tubuh, jumlah jari, dan struktur gigi. Hyracotherium hanya memiliki ukuran tubuh sebesar kucing, sedangkan Equus memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Jumlah jari mengalami pengurangan. Adapun gigi yang dahulu memiliki struktur pemakan daun mengalami modifikasi menjadi struktur gigi pemakan rumput. Kita lihat lagi, bukti yang berikutnya adalah homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup mempunyai organ tubuh yang bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda.
Hal ini disebut homologi. Contoh homologi dijumpai pada tungkai depan mamalia. Fungsi tungkai depan beberapa makhluk hidup yaitu tungkai depan manusia untuk memegang, tungkai depan kucing untuk berjalan, tungkai depan kelelawar untuk terbang, dan tungkai depan paus untuk berenang. Kemudian homologi juga ditemui pada sistem sirkulasi dan urogenetalis, vertebrata dari ikan hingga mamalia. Homologi organ sangat mendukung teori yang menyatakan bahwa organisme berasal dari satu nenek moyang yang kemudian mengalami radiasi adaptif, membentuk spesies-spesies baru, yaitu evolusi divergensi. Pada tubuh makhluk hidup terdapat organ-organ yang punya bentuk dasar berbeda, tetapi fungsinya sama. Hal ini disebut analogi. Contoh, sayap kelelawar analogi dengan sayap kupu-kupu. Keduanya memiliki bentuk dasar yang berbeda, tetapi mempunyai fungsi sama, yaitu berfungsi untuk terbang. Adanya analogi organ menunjukkan terjadinya evolusi konvergensi. Evolusi konvergensi terjadi karena adanya modifikasi dari kutub gen. Pada evolusi konvergensi tidak pernah dihasilkan organisme baru, tetapi hanya menghasilkan variasi sehingga populasi terakhir menunjukkan perbedaan yang jelas dengan nenek moyangnya. Petunjuk berikutnya adalah embriologi perbandingan. Hewan multiseluler berkembang biak secara seksual dan selalu mengalami tahap-tahap tertentu pada vertebrata. Adanya persamaan perkembangan embrio dimulai dengan perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, gastrula, dan akhirnya membentuk embrio. Embrio kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adanya persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Berdasarkan fakta itu, Ernest Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi. Teori rekapitulasi menyatakan bahwa ontogeni merupakan ulangan dari filogeni. Ontogeni adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio. Filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari filum paling sederhana hingga yang paling sempurna. Berikutnya adalah petunjuk alat tubuh yang tersisa. Seorang ahli anatomi dari Jerman bernama R. Weidersheim menyatakan ada 100 buah alat tubuh yang tersisa pada manusia. Beberapa alat tubuh yang tersisa pada manusia adalah umbai cacing, selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, rambut pada dada, dan buah dada pada laki-laki. Pada beberapa jenis hewan juga ditemukan alat-alat tubuh yang tersisa. Pada ular piton ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakangnya. Pada burung kiwi terdapat sisa sayap. Pada paus terdapat masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Kemudian, petunjuk-petunjuk secara biokimia. Kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Apabila kandungan zat dalam dua tubuh makhluk hidup banyak kemiripan, berarti keduanya berkerabat dekat. Salah satu percobaan untuk mengetahui hubungan kekerabatan yaitu uji presipitin. Dalam uji presipitin dihasilkan presipitin atau endapan akibat reaksi antara antigen dan antibodi dalam tubuh makhluk hidup. Banyak sedikitnya endapan digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antara dua organisme. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang kita pelajari. Oke, biasa Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan fosil? Dan buatlah urutan evolusi kuda berdasarkan fosil yang ditemukan. Kemudian yang kedua,
Apakah perbedaan antara homologi dan analogi? Berikan masing-masing contohnya. Dan bagaimana petunjuk-petunjuk secara biokimia menyatakan adanya evolusi. Demikian materi pelajaran kita dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.